Silakan mas, cappuccino-nya. Iya, makasih mas. Halo mas. Mas. Kopi apa nih mas hari ini mas? Cappuccino mas. Hot ice. Emang ada yang ice? Mas silakan cappuccino ya mas. Thank you mas. Emang beneran ada yang ice ya mas cappuccino? Aku kemarin dari Europe kagak ada tuh yang namanya ice cappuccino. Nah, ini lucunya sih mas di Indonesia ya. Cappuccino itu emang sebetulnya budaya di Italinya kopinya panas mas, susunya. Cuman karena di Indonesia suhunya tropis, jadi banyak dari produsen kopi saset tuh bikin varian ice cappuccino mas. Dari dulu udah ada kan, kayak merek itu, merek ini gitu kan. Nah itu semua ngasih variasi ice pasti karena suhu tropis. Jadi es cappuccino dari market bawah sampai atas udah terbiasa mas sama cappuccino ice. Mas habis dari mana emang? Ya habis dari London sih. Kemarin jalan-jalan. Soalnya kalau saya kontekan sama teman saya yang di Malaysia atau di Kuwait, pasti mereka bilang nggak ada tuh jualan es cappuccino. Nah dari situ sih saya juga dari tahu cappuccino itu gimana sih awal mulanya ada. Gitu sih mas. Oke. Gimana mas cappuccino ya mas? Enak nih mas. By the way, lu owner ya mas? Iya kebetulan begitu sih mas. Gue ownernya sekaligus barista lah mas. Biasa usaha hobi. Gue liat-liat ya kemarin tuh di London gaji barista tuh gede banget mas, sampai 20-30 juta kalau dirupiahin ya. Iya. Tapi kenapa ya kalau di Indo tuh, aduh ampun deh. Padahal secara kebutuhan hidup di London lebih kecil daripada di Indo. Nah, ini sih balik lagi sih mas sama market, kebutuhan kopinya sendiri, sama banyaknya supply-nya mas, supply karyawannya, supply kafenya. Ibaratnya di Janjau London nih mas, Australia. Di Australia itu satu shift sendiri, satu orang bisa ngabisin 1 sampai 1,5 kilo. Satu shift 8 jam, 7 sampai 8 jam lah. Di Indonesia kayaknya rata-rata 1 kilo per hari aja udah bagus mas. Dengan kondisi karyawan itu sekitar 2 sampai 3 di bar. Waiters. Nah, belum waiters, belum apa. Di Australia sama London kan mungkin udah self service. Jadi paling helpernya cuma buat ngelap atau segala buat bersih-bersih yang di luarnya lah. Nggak ada nganter kan. Beda sama di Indo. Make sense sih. Terus ada lagi itu mas dari marketnya. Dari marketnya kita terbiasa mas sama kopi minum sekali udah sampai 4 jam 5 jam nongkrong. Kalau di sana kan beli pergi, Bener. beli pergi dengan lokasi yang kecil tapi bisa dapetin income yang gede. Itu juga sih. Makanya kan harganya nggak jauh beda kan harga kopi Bener. sana sama kopi sini. Tapi ini lu beansnya pakai apaan mas? Kita pakai house blend mas, kita rakit sendiri, pakai Flora Arabica sih mas. Oh lah, Pulau Arabica kok house blend kan dia Arabica doang satu. Wah ini juga rame nih kemarin di internet, jadi banyak baca sih mas. Jadi house blend itu sebetulnya dasarnya dari kata house sama blend. Jadi house itu rumah, blend campuran kan. Jadi house blend itu sebetulnya campuran khas dari coffee shop tersebut mas. Bisa dinamakan blend dengan cukup mencampur 2 jenis kopi mas. Contoh Arabica Jawa Timur sama Arabica Jawa Tengah. Itu udah blend. Begitupun Arabica varietas A di kebun yang sama dengan varietas yang B di kebun yang sama, itu juga bisa disebut blend sih mas. Karena dua-duanya campuran itu bertujuan untuk menghasilkan rasa yang khas, makanya disebut house blend. Berarti nggak harus Arabica Robusta ya? Harus. Kita beda proses aja disebut blend, beda roastingan level bisa disebut blend. Intinya 2 jenis kopi yang beda, kalau mau itu jenisnya, roastingnya ataupun varietas yang tadi gue bilang, itu juga bisa disebut blend sih mas. Makanya gue pakainya Flora Arabica. Nah, gue pribadi sendiri nggak terlalu suka yang pahit-pahit banget sih. Mas, udah nyobain belum aromanya? Wah belum nih. Terus dari temen gue itu. Oh gitu. Wih, ini apelnya kecium dikit sih, tipis nih. Itu padahal udah 7 hari mas gue makin situ. Serius? Iya masih enak kan aromanya. Tapi ini buat aroma mas. Buat V60 ini ya? Ya betul bisa V60. Cuman kalau yang Apple itu paling banyak biasanya Japanese mas. Oh, nah gue pengen nanya tuh, kenapa kopi V60 yang dikasih es tuh namanya Japanese? Nah. Kenapa nggak es kopi aja? Betul sih. Sebetulnya gue juga kurang setuju dengan penamaan Japanese mas. Karena buat gue itu es kopi gitu. Terus mertua gue juga pernah mas tinggal di Jepang selama 6 bulan. Dia cerita kalau di coffee shop di sana, gak ada tuh kita pernah sebut Japanese ice. Ya mereka ice black coffee, es coffee, karena kebudayaan ini adanya di Jepang mas. Makanya es coffee itu identik sama Japanese. Makanya kalau di Indonesia ya keren mungkin mas ya, namanya branding kan. Jadi namanya ice Japanese coffee. Padahal sebetulnya itu es coffee aja sih mas kayak gitu. Mau mas mau coba? Boleh. Bang, mobilnya ngalangin tuh.